Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Wahyu Romi Haryadi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pendahuluan materi untuk mata kuliah kimia dasar dan kimia anorganik. Nah, tentunya pembahasan ini kita akan fokuskan menjadi beberapa sebab. Yang pertama itu ada interaksi, kemudian ikatan-ikatan kimia beserta contohnya, serta senyawa-senyawa ionik dan bagaimana tata namanya secara sederhana. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu interaksi. Interaksi yang terjadi di dunia ini pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu interaksi fisika dan interaksi kimia. Nah, perbedaan antara keduanya itu cukup sederhana, teman-teman. Interaksi fisika terjadi tidak permanen, dengan kata lain, produknya dapat kembali ke bentuk awal. Contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah ketika kita punya segelas air. Segelas air itu kemudian kita bekukan sehingga dia memiliki fase padat dan kemudian dapat kita rubah kembali menjadi wujud yang cair apabila kita panaskan. Hal ini menunjukkan terjadinya peristiwa interaksi fisika yang tidak bersifat permanen, dengan kata lain dapat kembali ke bentuk awal. Kemudian interaksi kimia, perbedaannya dengan fisika adalah interaksi kimia ini bersifat permanen, teman-teman. Dengan kata lain, produk-produk yang terbentuk itu tidak dapat kembali ke produk awal kecuali dengan persyaratan tertentu. Nah, interaksi kimia ini pada umumnya terjadi antara satu materi dengan materi lainnya dan melibatkan ikatan-ikatan kimia yang akan kita bahas untuk kesempatan selanjutnya. Nah, ikatan-ikatan kimia pada umumnya terbagi dengan beberapa aspek dan dalam hal ini kita akan membahas 4 macamnya, teman-teman. Pertama itu ada ikatan hidrogen, ikatan kovalen, dan ikatan ionik, dan terakhir itu logam. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya interaksi atom logam dengan atom-atom yang memiliki tingkat elektronegatifan yang tinggi seperti O, N, dan F. Tentunya hal ini juga harus sudah berikatan dengan atom yang lain. Nah, ikatan hidrogen yang paling sederhana dapat kita jumpai terdapat pada molekul air. Interaksi yang terjadi pada molekul air tersebut disebut dengan ikatan hidrogen, teman-teman. Salah satunya. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini pada dasarnya bisa kita definisikan berdasarkan kata kovalennya saja, teman-teman. Kovalen itu terdiri atas dua kata, KO dan valen. KO itu artinya kerjasama dan valen itu mengindikasikan adanya valensi. Kovalen artinya bentuk kerjasama atau penggunaan bersama elektron valensi antara dua atom atau lebih untuk mencapai suatu kestabilan dalam membentukkan suatu molekul yang stabil. Kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron. Contohnya adalah CH4. Ini merupakan salah satu bentuk senyawa ataupun molekul yang berikatan secara kovalen. Tingkat keelektronegatifan antara C dengan H itu rendah sehingga dikategorikan sebagai ikatan kovalen. Kemudian kita akan bahas mengenai ikatan ionik. Ikatan ionik ini adalah ikatan yang terbentuk karena adanya perbedaan tingkat keelektronegatifan yang tinggi. Contohnya adalah NaCl. NaCl memiliki tingkat keelektronegatifan yang tinggi baik dari Na dan Cl. Na itu berada pada golongan 1 sehingga dia lebih elektron positif ketimbang Cl yang berada pada golongan 7 yang memiliki tingkat keelektronegatifan yang lebih tinggi dengan Cl. Sehingga Na itu memiliki 1 elektron valensi, teman-teman. Sedangkan Cl itu memiliki 7 elektron valensi. Karena adanya interaksi antara kedua, khususnya pada elektron valensi ini sendiri, yang fokusnya ke Cl, teman-teman. Cl memiliki tingkat keelektronegatifan yang tinggi, sehingga dia akan cenderung untuk menarik elektron. Nah, elektron yang ditarik itu yang dari mana? Yang dari Na. Na merupakan unsur yang memiliki tingkat keelektronegatifan yang rendah atau lebih elektron positif, sehingga dia akan lebih cenderung melepas elektronnya. Sehingga elektron ini kemudian akan diambil oleh Cl. Nah, baik Na maupun Cl, karena dari Na sudah melepas, maka muatannya akan berubah menjadi plus karena dia sudah melepas 1 elektron. Begitu juga dengan Cl yang kelebihan 1 elektron sehingga muatannya menjadi Cl minus. Nah,
Na dan Cl memiliki perbedaan keelektronegatifan ini kemudian akan bergabung menjadi garam natrium klorida. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai ikatan logam. Ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya interaksi awan elektron dengan inti dari atom logam yang bersifat sangat elektropositif. Contoh yang kita sering temukan adalah padatan Na. Pada dasarnya seluruh materi yang ada di muka bumi ini tidak berdiri secara sendiri, melainkan dia berkelompok. Apabila teman-teman menemukan padatan Na, maka di sini kita bisa lihat antara Na1 dengan Na lainnya dihubungkan dengan ikatan yang bersifat atau berjenis logam. Nah, ikatan-ikatan ini terjadi karena adanya apa? Karena adanya yang saya bilang tadi, adanya interaksi awan elektron yang bersifat elektronegatif dengan inti positif dari Na yang bersifat elektropositif, sehingga terjadi ikatan tarik-menarik. Ini merupakan salah satu contoh dari ikatan logam. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan mengenai materi interaksi, baik itu kimia, fisika, dan ikatan-ikatan yang sudah kita sama-sama bahas. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana suatu senyawa ionik itu bisa kita namakan sebagaimana aturan yang berlaku. Dan lanjut kemudian akan bahas mengenai bagaimana sih tata nama untuk senyawa yang berikatan secara ionik. Nah, pada umumnya secara sederhana bisa kita rumuskan sebagai kation, anion, plus hida. Nah, kation ini sebagaimana namanya, misalnya ada Na plus berarti namanya natrium. Kemudian ion ini misalnya klorida, klor, kita tambahkan kata ida di belakangnya jadi klorida. Jadi dari yang awalnya klor kemudian diakhiri dengan kata klorida. Pada umumnya untuk tata nama ion ini terbagi menjadi 3 teman-teman, biner, bilox lebih dari 1, dan poliatomik. Untuk senyawa-senyawa yang berikatan secara biner ini merupakan senyawa-senyawa yang terdiri atas 2 unsur saja. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan atom-atom yang berikatan secara biner, misalnya ada NaCl, kemudian ada KCl, dan lain sebagainya. Atom-atom ini terdiri atas dua atom yang saling berikatan. Itu untuk atom penamaan untuk senyawa yang bersifat biner. Kemudian ada bilox yang lebih dari 1. Teman-teman, tentunya kita mengetahui bahwasannya ada beberapa logam yang memiliki bilangan bilox yang lebih dari 1. Misalnya ada Fe2+, kemudian ada Fe3+. Fe2+ dan Fe3+ ini bisa kita bisa berikatan dengan sesama atom oksida O yang memiliki muatan 2-, sehingga dia akan terbentuk FeO. Sedangkan ini sesama dengan atom oksigen juga, maka masing-masingnya akan kita tambahkan bilangan koefisien di bagian depannya. Nah, menjadi Fe2O3. Nah, bagaimana sih penamaan untuk ini? NaCl, Na kita namai sebagai kationnya natrium, klor kita tambahkan akhiran ida di belakangnya, jadi natrium klorida. Begitu juga dengan KCl, K itu adalah kalium, Cl itu klor, dan kita akhiri dengan kata ida, jadi kalium klorida. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang memiliki bilox lebih dari 1, misalnya Fe, di sini kita tahu teman-teman bahwasannya karena masing-masing di antara keduanya ini memiliki bilox yang berbeda, maka kita artikan sebagai atau kita namakan sebagai besi. Nah, karena ini tadi muatannya adalah 12, maka jangan lupa teman-teman kita menambahkan angka Romawi di dalam kurung besi 2O oksigen, karena dia ada tambahan kata ini di belakangnya menjadi besi 2 oksida. Kemudian untuk yang ini sama juga teman-teman, karena yang kita gunakan juga adalah besi, namun berbeda bilangan bilox. Bilox pada besi ini adalah 3+, sehingga di sini kita menggunakan angka Romawi 3 dan diakhiri dengan kata oksigen. Nah, karena di sini ada kata ida, maka oksigen ini kita rubah menjadi oksida. Itu teman-teman untuk senyawa-senyawa
bilox. Kemudian poliatomik ini mungkin agak sedikit berbeda karena pada dasarnya terbentuk atas lebih dari dua. Misalnya kita tahu sebelum ini kita harus tahu dulu kation dan anion yang merupakan atau ke dalam kategori poliatomik. Misalnya ada OH-, kemudian ada Cn-, ada SCn-, kemudian ada NO2-, ada NO3-, ada CO3-. Ini merupakan anion-anion yang bersifat poliatomik. Ion hidroksida, anion hidroksida, kemudian ada anion sianida, ada anion thiocyanat, ada anion nitrit, nitrat, dan karbonat. Nah, untuk penamaannya sederhana, teman-teman. Kita perlu menghafalkan nama-nama ini karena konsepnya itu kita harus menghafal. Maka saya kasih contoh yang paling sederhana itu ada MgOH 2 kali. Nah, ini merupakan salah satu molekul yang berdekatan secara poliatomik. Penamaannya bagaimana? Penamaannya adalah magnesium hidroksida. Hidroksida ini diambil untuk penamaan OH-. Jadi teman-teman, sebelum memberikan penamaan harus menghafal terlebih dahulu anion, kation untuk poliatomik. Misalnya NH3+ itu apa namanya, OH- itu apa namanya. Nah, itu PR untuk teman-teman. Kemudian kita juga punya yang paling sederhana, misalnya adalah NaOH. NaOH ini kita namanya sebagai natrium hidroksida. Bisa juga dengan misalnya Al ini kan memiliki muatan 3+ ya teman-teman. Kita gambar di bagian atas. Al ini kan memiliki muatan 3+, sehingga apabila kita reaksikan dengan nitrat misalnya NO3-, maka kita tambahkan koefisien 3 di bagian depan nitrat sehingga muatannya saling meniadakan. Al NO3 kali. Nah, sehingga namanya akan berubah menjadi aluminium nitrat. Nah, cukup teman-teman. Mungkin demikian untuk pembahasan mengenai tata nama dan bagaimana secara sederhana sinyal-sinyal tersebut dapat terbentuk, khususnya untuk muatannya. Selanjutnya, untuk mempermudah dan memberikan pengalaman belajar untuk teman-teman selanjutnya, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di video ini. Oke, cukup teman-teman. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.